sekarang yang namanya keadilan itu kan juga berdasarkan kebutuhan dari mereka. Nggak bisa langsung serta-merta kita buat mereka kota besar, pembangunan langsung gedung-gedung bertingkat panjang, jalan tol misalnya kayak gitu. Pertanyaannya, ketika itu dibangun, apakah menguntungkan rakyat Papua sendiri? Iya. Atau menguntungkan orang-orang yang punya kepentingan terhadap Papua? Pertanyaannya adalah, abang dalam posisi sepakat Papua merdeka atau tetap di Indonesia kira-kira? Kalau saya pasti menginginkan Papua tetap di Indonesia. Iya, abang ngambil aman. Berbahaya, Bahaya jebakan. Hari ini saya mau bicara santai dengan senior jauh ya. Datang jauh dari Jakarta. Bukan untuk masuk di podcast ini, kebetulan kita curi waktunya. Beliau datang ke sini untuk berbagi ilmu di tempat lain ya. Saya sedang bersama dengan Bang Yuda mau gibahin negara. Bang Yuda, kita ya. Ya. Selamat datang Bang. Selamat datang juga. Wah, ini. Bang Yuda datang ke Lombok ya. Ya. Selain kita mau curi ilmunya, kita mau gibahin Bang, banyak hal. Ya, Siap Bang? Siap, mumpung lagi di warung kopi, jadi saatnya untuk ngegibah-gibah kan. Sekarang sehat Bang? Sehat, alhamdulillah, masih baik-baik aja, masih bisa dilihat nih kan. Iya. Sekarang kegiatan di Lombok apa aja Bang? Kegiatan di Lombok masih jalan-jalan buat pelatihan tentang kompetensi. Jadi karena di sini adalah destinasi pariwisata ya, jadi bolehlah kita ngomongin tentang kompetensi pariwisata untuk SDM yang ada di Lombok. Tapi di konten kali ini Bang, kita nggak mau bicara tentang SDM dan potensi wisata yang ada di NTB aja. Siap. Kita mau bicarain nasional nih Bang. Sekarang lagi musim-musim politik gitu. Kayaknya nggak afdol ya. Informasi Jakarta nggak kita bisa konsumsi langsung Bang. Kan ada tuh yang di bawah meja tuh Bang. Kan yang kita nikmati sekarang kan yang ada di media. Di media, oke, siap. Jadi nyari obrolan-obrolan warung kopinya di sana kira-kira apa gitu ya. Isu-isu itu kan tentang Pilpres nih. Ya, lagi Sekarang. gencarnya sih saat ini Pilpres memang. Nah, 3 calon. 3 calon. Ada Ganjar, Prabowo, Anies Baswedan. Betul. Nah, 3 calon itu Bang, kalau di Jakarta yang paling sering dibicarain kira-kira siapa Bang di warung kopi? Kalau skup Jakarta sama Bekasi itu udah pasti Anies Baswedan. Oke. Udah pasti itu. Yang dua lagi kurang minat untuk dibicarakan. Walaupun masih ada. Karena mungkin Anies Baswedan ini ya kali ya, mantan gubernur DKI kali ya? Betul. Pengaruh banget itu gubernur DKI ke wilayah sekitarnya. Jadi memang ya pasti kalau di Jakarta dia bagus, kemungkinan daerah-daerah penyangga Jakarta pasti mau milih beliau. Posisinya ya kita tahu sendiri kan, Jakarta itu setengah dari Jakarta itu kan domisilinya di Bekasi, di Bogor, Tangerang kan. Iya. Cuman pada saat kerja aja tuh semua mereka ada di Jakarta. Baliknya kan mereka pasti balik ke Bekasi, Bogor, Tangerang, Depok kayak gitu. Jadi kalau dilihat capaian di Jakarta bagus, pasti mereka juga akan ikut memilih gitu. Tapi perlu di disclaimer dulu, jangan sampai karena orang Jakarta ini milih Anies Baswedan. Enggak kan Bang? Enggak juga. Enggak ya. Tapi Anies Baswedan bagus. So far bagus. Banyak emang pencapaiannya di Jakarta ya yang bisa kita nikmati ya. Yang paling utama yang karena kebetulan gue suka jalan, suka jalan kaki, suka naik public transport, ya kan. Jadi so far ini cukup terbantu memang dengan pembangunan Jakarta dari integrasi secara transportasinya juga. Itu sangat membantu. Terus sekarang itu kalau dulu kita malas jalan kaki di trotoarnya karena sempit, sekarang karena trotoarnya lega tuh jadi enak aja jalan kaki. Udah gitu pemandangannya juga udah bagus. Kalau kita ngeliat Sudirman, Tamrin itu udah bagus dan sebagainya itu ya buat jalan kaki antar stasiun MRT jarak 1 kilo 2 kilo tuh masih jalan kaki masih enak. Masih enak lah. Masih enak. Bagi abang yang suka jalan. Bagi kita yang suka jalan, kalau bagi yang suka motornya lain lagi mungkinnya. Iya. Nah itu capres pertama Anies Capres Baswedan. pertama, Capres oke. kedua nggak suka jalan tapi suka lari Bang, jogging. Ganjar Pranowo. Kira-kira gimana tuh Bang?
Kalau saya pikir mungkin dia juga menikmati Jakarta ya, karena udah beberapa kali ngadain acara di Jakarta loh. Oh iya. Dari lari dan lain sebagainya kan berapa kali itu yang beliau tuh mengadakan acara di Jakarta. Seperti itu. Berarti menikmati Semua. kinerja Anies. Nah, kalau gitu presiden yang ketiga Prabowo juga menikmati juga. Kan kita bicara tentang capres, cawapres. Ini kan sesuatu hal yang lagi musimnya dan nggak bakalan selesai kira-kira. Ya, betul. Tapi saya mau coba bawa di satu isu yang krusial, Wah, isu apa nih? Papua. Waduh. Mantap. saya sering bikin konten masalah Papua di sini. Oke. Iya. Itu kemarin sampai dipantau sama Intel. Wow. Kalau sekarang ya aman. Aman lah ya. Kita ini cuma warung kopi, tim warung kopi. Infonya juga info warung kopi. Info warung kopi. Info warung Tapi kopi. biasanya lebih upside itu kan. Namanya juga isu yang berkembang di warung kopi, ya kita harus menelaah kan. Pelan-pelan. Belum tentu benar. Ini yang kita bicarain belum tentu benar. Belum tentu juga. benar juga ya. Iya. Perlu di disclaimer Udah dulu. di awal. disclaimer dulu, bahaya nanti kan. Warung kopinya saya tuh, dia bilang. Bang gini. Oke, siap. Tadi itu kan Anies Baswedan. Terus Ganjar suka Betul. lari-lari. Nah, Prabowo. Kalau kita bicara tentang isu Papua yang paling dekat dengan calon presiden ketiga ini kan Prabowo sebenarnya, Bang. Betul. Karena berlatar belakang TNI. Betul. Itu pandangan yang berlebihan atau memang rasional, Bang, kira-kira? Sebenarnya memang Prabowo itu pernah operasi di Papua. Dan memang pendekatannya tuh bukan hanya militer waktu Prabowo ke sana. Oke. Jadi Prabowo tuh pernah menangani Papua dan dinilai cukup sukses. Iya. Karena dia penanganan selain militer, dia juga melalui sosial. Oke. Gitu. Mengirimkan bantuan dan lain sebagainya. Secara simpatiklinya jadi bagus. Gitu. Jadi ya kalau kita ngomongin pengalaman terhadap Papua, mungkin Prabowo lah nomor satu. Kita nggak bisa memungkiri kan. Jadi ya so far kalau ngomongin, balik lagi nih ke Capres. Untuk Papua aku pikir Prabowo lah yang udah punya pengalaman lah. Tinggal sekarang bagaimana dia mau mengolah lagi kan. Iya. Cuman kan gini, Bang. Kalau kita bicara tentang isu Papua itu, kita nggak bisa lepas dari isu militer. Betul. Banyak yang bilang bahwa isu Papua itu udah nggak bisa lagi kalau kita gunakan pendekatan yang militeristik gitu loh. Betul. Harusnya pendekatan yang humanistik. Betul. Nah, dari calon-calon presiden ini kan Prabowo udah pasti pendekatannya militeristik kan. Betul. Anies Baswedan mungkin nggak dia menggunakan pendekatan humanistik dalam melihat isu Papua? Kalau Anies Baswedan udah pasti memungkinkan. Background dia sebagai akademisi, peneliti, itu udah nggak bisa diragukan. Apalagi dia juga pernah membuat gerakan Indonesia Mengajar. Oke. Ya, Ya, dan ya. itu kan memang dikirim secara menyeluruh ke seluruh provinsi dan daerah terpencil yang ada di Indonesia. Dan mungkin termasuk Papua Dan waktu itu. mungkin termasuk Papua pada waktu itu, karena saya belum tahu ya Papua itu dikirimi juga apa enggak. Nanti saya bilang dikirimi, begitu datang nggak ada dibilang bohong nih. Buzzernya yang sebelah nanti Belajarnya marah. sebelah marah-marah ini bikin Ngadi-ngadi pembohongan, nih. ngadi-ngadi katanya. Disangka buzzer lagi, padahal kita Ya, cuma kita- berdasarkan apa yang kita tahu. Iya, ya iya, kan? iya, Kayak iya. gitu. Jadi saya pikir itu amat sangat memungkinkan seorang Anies untuk bisa lebih humanis kepada Papua. Itu udah pasti memungkinkan. Karena posisinya kalau kita sekali lagi kita harus berlayar berkaca pada Jakarta. Jakarta itu dia berhasil mengubah satu kampung akuarium tuh yang sempat digusur, Iya, kumuh banget ya. kumuh banget, dikembalikan lagi akhirnya ke warganya setelah dibangunkan rusun di kampung akuarium kayak gitu. Itu udah banyak emang dilakukan sama beliau. Jadi kalau ngomongin masalah humanis ke sisi Papua, ya kemungkinan Anies akan melakukan hal yang sama karena ada track record-nya nih. Kita ngomongin track record ya. Iya, iya. Tapi nanti perkara kedepannya bagaimana ya kita nggak tahu. Kita Tapi nggak kalau tahu. secara sekarang nih kita ngomong track record Anies bagus untuk sisi humanis. Iya. Tapi kalau basis, ya ini kita basis partai. Basis partai. Kalau basis partai, Papua itu kemarin dimenangin PDIP, Bang. Ya, tapi kan Lukas NMB membantu. Dan itu berpengaruh. Itu berpengaruh signifikan. Signifikan ya. Iya. Pasukannya Lukas NMB kan banyak banget itu. Siapa yang nggak mau memungkiri itu?
Walaupun korup bang, Iya. kemarin korupsi, tapi masih banyak Masih loh banyak simpatisannya. ya, simpatisannya betul. Di Papua tuh orang demo, jangan tangkap Lukas Jangan NMB kan. betul. Sempat itu ada demo kayak begitu. Kacau. Nah, kalau kita bicara tentang isu Papua lagi bang, Hmm. kan banyak sekali tuh kejahatan kemanusiaan katanya ya. Katanya ya. Saya mau lihat pandangan pribadi abang melihat isu-isu Papua itu pure kejahatan kemanusiaan atau ini by design kira-kira bang? Nah, ini kita ngomongin dari sisi yang mana dulu nih? Dari pihak KKB-nya atau dari pihak yang dibilang militer Indonesianya? Abang dari pihak mana nih? Perwakilan pihak mana Ini bang? bingung nih. Ya udah, Kita saya ngambil orang clear Papua aja. dah. Yaudah, ayo, Kita saya orang ngambil Papua. clear aja. Faktanya saat ini tuh udah banyak yang terjadi pembunuhan ya, yang kita lihat di media. Iya. Sekali lagi lihat di media, karena kan info nggak bisa keluar kalau nggak lewat media kan. Iya. Di media tuh memang ada pembunuhan terhadap warga sipil. Siapapun yang bertikai, yang namanya dia membunuh warga sipil, ya berarti dia telah komit terhadap war crime dong. Bener nggak? Terhadap kejahatan perang. Kedua belah pihak, siapapun itu, kita nggak boleh karena kita NKRI misalnya, kira militer Indonesia yang kita dukung, ya nggak boleh juga gitu. Oke. Walaupun bagaimanapun kan, karena teman-teman Papua ini adalah saudara kita, karena dia udah ada di NKRI kan. Gitu. Tapi ketika mereka juga melakukan komit terhadap kejahatan perang, ya kita juga harus bilang mereka komit terhadap kejahatan perang, gitu. Melakukan kejahatan terhadap sipil dan sebagainya, ya kita harus berani bilang itu juga mereka salah. Gitu. Kalau aku ya. Tapi yang versi mereka orang Papua loh bang ya. Kan saya sering sekali tuh diskusi sama teman-teman Papua. Mereka bilang gini bang, apa yang dipublish di media Indonesia Betul. itu tuh semuanya bohong, itu nggak benar. Jadi sengaja di foto itu tuh seolah-olah yang selalu jadi korban tuh TNI gitu loh. Atau yang melakukan tindakan-tindakan di sana itu selalu KKB kata. Itu difitnah KKB justru katanya bang. Itu versinya mereka. Nah, ya sekali lagi bang ya, kita lihat dari dua sisi memandang. Kita nggak akan bisa bilang enggak lah, bisa jadi justru desainnya di sana memang dibuat seperti itu, kayak gitu kan, bisa jadi, kita juga nggak tahu. Karena logisnya kayak gini, Kopassus atau militer Indonesia itu udah masuk 3 dunia. Oh iya Kan? 3 dunia, kita udah dengar itu masuk 3 dunia. Logikanya kalau memang kita menggunakan opsi militer ya, atau itu by design dan sebagainya, kalau kita menggunakan opsi militer, masa iya sih KKB ini nggak bisa dilumpuhkan dalam jangka waktu yang cepat gitu loh. Logikanya nih, karena udah militer 3 dunia posisinya gitu. Sementara KKB cuma ada di Papua. Oke, mereka jago dari sisi teritorial karena mereka memang asli orang sana, yang TNI-nya bukan asli orang sana misalnya, kayak gitu. Tapi kan taktikalnya kan belum tentu. Mereka kan belum tentu tentara terlatih. Ini melawan tentara terlatih. Iya. Gitu. Kemungkinan besarnya pasti akan menang tentara yang terlatih. Logikanya lagi, kalau dia nggak bisa jaga Papua, nggak mungkin dia bisa jaga Indonesia. Indonesia lebih gede, lebih besar, lebih gede. Secara bangsa kita pasti akan disudutkan sama bangsa yang lain yang mencoba menjajah kita, karena yang namanya juga persaingan antar bangsa kan kita nggak tahu, ya kan? Kalau kata orang itu masa berdamai adalah masa persiapan untuk perang. Iya kan, civis pacum parabellum. Iya. Ya, jika mau damai ya bersiaplah untuk perang, gitu. Karena memang masa ketika perdamaian itu adalah masa persiapan kita untuk melakukan perang. Makanya banyak orang ketika masa damai, dunia lagi damai gini, tapi pernah nggak industri pertahanannya itu melemah? Nggak pernah kan? Justru semakin diperkuat. Pasti, karena persiapan untuk perang. Gitu. Untuk memasuki masa perang. Begitupun sebaliknya, masa perang adalah persiapan untuk masa damai. Karena pasti akan terjadi perdamaian setelah perang. Nggak mungkin perang terus-terusan. Iya. Jadi pola pikirnya seperti itu. Dengan kemampuan TNI kita yang sudah diakui dunia, oke lah kalau itu mungkin tentara dari Amerika dan lain sebagainya yang tidak mengerti tentang gerilya. Pasukan khusus Indonesia kan satu-satunya di dunia yang dibekali perang gerilya. Iya. Metode perang gerilya, gitu. Artinya abang mau kasih pesan bahwa ketika kita tidak bisa menyelesaikan persoalan Papua, ini menunjukkan militer kita lemah, Bang.
Ya mau dibilang lemah nggak juga ya, bahaya juga nih kalau dibilang Indonesia lemah. Nanti Tapi dibungkus ya kita. iya. Tapi masalahnya militer kita tuh kuat, tapi kenapa nggak bisa gitu? Kalau kita mengambil dari sisi militer nih, Oke, pendekatan oke, secara militer, Ya. seharusnya aman lah. Mungkin lah bisa berlama-lama ini konflik ini bisa panjang, bisa lama itu kayaknya nggak mungkin lah. Nah, sebelum kita lanjut nih Bang, Oke. kan tadi penyelesaian secara militernya. Nanti kita bicara tentang penyelesaian secara humanistiknya. Humanis. Oke. Sebelum kita lanjut Bang, kita cicipi dulu satu roti yang ini enak banget Bang di Lombok. Oke. Ini roti gembong Mandalika. Ini teman-teman semua rotinya, roti enak dan lembut di Mataram. Tagline-nya Bang, sekali coba ketagihannya seumur hidup. Wuh. Nanti kalau abang Ini udah jadi coba- oleh-oleh baru buat Lombok kali ya berarti ya? benar, benar. Oh, oke. Besok abang balik Jakarta, jangan lupa bawa pulang roti gembong Mandalika Bang. Nice. Oke, kita coba. Ini yang tadi apa? Oreo. Oreo Bang. Manis, enak, lembut juga. Cocok nggak untuk Ini buat ngopi cocok ini. buat ngopi? Iya. Makan di gunung nggak? Ngeteh, makan di gunung. Wah. Aduh. Nah, kira-kira Bang, pendekatan humanis yang seperti apa sih yang harus dilakukan kalau kita bicara tentang isu Papua? Ini kembali lagi Bang nih, pembicaraan warung kopi Bang. Warung kopi. Kira-kira gimana Bang? Kalau saya ditanya pendekatan humanis itu yang kayak gimana ya untuk membangun Papua, pertama untuk menerapkan problem solvingnya kan kita harus tahu problemnya dulu nih. Bener nggak? Ya, Kalau ya. kita nggak tahu problemnya, bagaimana kita mau menerapkan tentang problem solvingnya? Ya. Mencari problem solvingnya, tentu nggak akan ketemu kan? Ya. Nah, dari problem sendiri kan kita harus melihat mana yang paling emergensi. Yang emergensi, urgent, terus dan lain sebagainya itu kan baru kita prioritaskan dulu. Mana prioritas yang paling besarnya? Itu dulu yang kita garap. Baru setelah itu kita buat program-program yang selanjutnya sesuai secara bertahap diselesaikan. Kalau kita mau langsung Papua itu diselesaikan secara holistik tapi langsung bersamaan, saya pikir juga nggak akan Bisa berhasil. bisa berhasil karena kekuatan pengaruh dari yang lain itu kan juga pasti ada lah. Nggak mungkin nggak ada. Kepentingan internasional. Kepentingan internasional juga mungkin ada. Ya, ya. Nah, kemampuan misalnya kita udahlah akhirnya Papua merdeka beneran, Papua tuh merdeka, tapi akan jadi seperti apakah Papua tersebut? Sebenarnya kan seperti itu. Sekarang kalau mau lihat Papua, saya nggak usah ngomong kita lihat timur sekarang. Gampangnya tuh lihat aja Papua Nugini. So far itu udah sampai sejauh mana perkembangan dari Papua Nugini. Kesejahteraan mereka seperti Betul, kesejahteraannya seperti apa? Oke, oke. Terus tingkat pendidikannya mereka seperti apa? Melek teknologinya misalnya seperti apa? Biar kita tahu indeks prestasi manusianya seperti apa dari IPM-nya. Nah, paling gampang kan berarti kita ngeliat Papua Nugini dong, karena secara kultural, kalau kita boleh ngomongin ras, kan sama, bener gak? Melanesia. Dari Indonesia, ya kan? Ya. Terus dia juga ada di pulau yang sama, Iya. Pulau Papua. Iya, benar. Berarti kan secara kulturalnya juga seharusnya sama. Sama. Kalau kita ngomongin sama. Tapi kan sementara setiap suku adat di Papua sendiri berbeda. Iya. Ada gunung, ada laut, ada yang tinggal di pohon. Apakah itu mau disamakan? Terus bagaimana hak mereka untuk hidup sesuai dengan kebutuhannya mereka, sesuai dengan adatnya mereka? Oke. Pertanyaannya adalah, abang dalam posisi sepakat Papua merdeka atau tetap di Indonesia kira-kira? Kalau saya pasti menginginkan Papua tetap di Indonesia. Abang ngambil aman. Berbahaya, Bahaya jebakan. Tetap Papua harus ada di Indonesia, bukan harus ada. Ya, tetap lebih baik Papua ada di Indonesia. Tapi memang indeks IPM-nya Papua itu memang secara SDM itu harus tetap kita tingkatkan. Bagaimana tentang kesejahteraannya beliau, mereka ini juga harus kita angkat kayak gitu. Tapi kalau bisa juga jangan sampai mengubah kebiasaan adat istiadat mereka yang sudah berlaku selama ini gitu. Oke. Karena kan gini loh, kalau kita mau ngomongin daerah di Indonesia yang tidak merasakan zaman perunggu, itu kan Papua. Benar Bener ya? Benar, Iya kan? benar, sepakat Batu saya. langsung ke modern. Langsung ke modern. Bener ya? Benar, ya. Sementara wilayah Indonesia yang lain tuh mengalami
zaman perunggu, menggunakan bilah dan lain sebagainya. Ini kan ada satu stepping yang langsung diloncat gitu. Padahal secara genetika semua pengetahuan leluhur itu kan diturunkan melalui DNA. Teman-teman Papua ini kan gap satu zaman ini bisa dibilang tidak dilalui, langsung loncat ke modern gitu. Itulah yang kemudian mereka itu sulit untuk menerima mungkin, Bang. Bisa jadi, atau juga bisa jadi karena ini, ketika Indonesia swasembada pangan dalam bentuk beras, mereka dipaksa makan beras. Padahal Seharusnya mereka local wisdomnya papeda. papeda. Local wisdomnya adalah sagu. Seharusnya yang diperbanyak sekarang ini adalah sagu. Tapi diganti pohon sawit. Itu jadi masalah baru. Karena lahannya bagus, gantilah jadi pohon sawit. Tapi seharusnya sagu itu harus tetap ada di Papua dan biarkan orang Papua memakan sagu, karena itu memang lokal wisdomnya mereka. Jangan sampai kita ubah juga mereka akhirnya memakan beras. Sementara di Papua nggak ada padi yang bisa tertanam lah, tanda kutip ya. Di sana memang sudah difasilitasi kok oleh alam bahwa sagu itu bisa ada. Makanya kan Papua dulu nggak pernah kekurangan gizi, padahal makannya sagu. Tapi sekarang begitu makannya beras, mulai ada stunting, dan lain sebagainya. Padahal rasanya Papua kan tinggi-tinggi besar. Benar. Ya, karena kan aborigin juga tinggi-tinggi besar. Kalau kita menilik pada waktu Pagnia, pulau besar utama dunia sebelum pisah kan, Australia sama Papua gandeng. Baru Papua akhirnya ke atas. Kayak gitu. Jadi kan memang rasnya ras besar, ras dari pulau besar, bukan dari kepulauan-kepulauan kecil yang kayak ada di Indonesia misalnya. Jadi secara ras mereka seharusnya bagus, gitu. Cuman ya memang secara teknologi ada satu gap ilmu pengetahuan dari satu generasi yang tidak dilalui oleh mereka, gitu. Nah, untuk itu kita harus secara perlahan, nggak bisa langsung berep, gitu. Nggak bisa langsung tiba-tiba, secara perlahan diikuti dulu apa yang mereka punya, local wisdomnya seperti apa, baru secara bertahap, pelan-pelan, generasi berapa generasi mungkin ke depan, kalau itu tetap kita lakukan, baru mereka siap untuk menerima yang lainnya. Oke. Artinya Abang ingin persoalan Papua ini diselesaikan dengan cara yang moderat lah kira-kira ya. Bisa dibilang seperti itu lah. Kemudian kedua, kita tetap tidak ingin bahwa Papua terpecah dari Indonesia. Betul. Tapi satu hal yang paling penting, Bang, akar persoalan Papua itu adalah ketidakadilan. Betul. Berarti harus hadirkan keadilan. Betul. Nah, sekarang yang namanya keadilan itu kan juga berdasarkan kebutuhan dari mereka. Nggak bisa langsung serta-merta kita buat mereka kota besar, pembangunan, langsung gedung-gedung bertingkat panjang. Jalan tol misalnya kayak gitu. Pertanyaannya, ketika itu dibangun, apakah menguntungkan rakyat Papua sendiri? Iya. Atau menguntungkan orang-orang yang punya kepentingan terhadap Papua? Masuk banget, Bang. Iya kan? Dan itu yang mereka nggak mau, Bang. Nah, kalau mereka memang masih pengen lahannya tetap seperti sedia kala dari mereka lahir sampai mungkin mereka meninggal, karena itu yang sudah diwariskan dari turun-temurun kakek buyutnya, moyangnya dan sebagainya, ya kita nggak punya hak untuk melihat itu bahwa sebagai majuan dari Papua. Ya nggak bisa juga lah, jangan berdasarkan kacamata kita bahwa kita tinggal di daerah yang sudah modern dalam tanda kutip, banyak pembangunan, gedung bertingkat, lalu ketika kita melihat Papua belum ada begitu, dinyatakan Papua sebagai daerah yang tertinggal. No, nggak bisa kita seperti itu, gitu. Karena kita harus juga bisa melakukan local wisdom ya kepada mereka. Oke. Ambil contoh gini, kasus di Indonesia, kenapa orang Indonesia banyak yang nyampah, banyak sampah? Kenapa kira-kira tuh, Bang? Ini seru nih, kajian lingkungan seru. Okay. Gimana, Bang? Karena itu adalah local wisdom orang Indonesia. Masa? Iya. Yang salah teknologinya. Percaya nggak? Iya, gimana? Jadi gini, sampah di Indonesia termasuk plastik itu paling banyak. Oke. Karena Indonesia mengalami kemajuan secara teknologi penggunaan plastik. Oke. Correct? Zaman dulu Indonesia pernah ada yang pakai plastik. Daun pisang. Daun jati. Iya. Kalau di Sulawesi itu ada namanya daun
nasi, daun nasi. Memang itu spesialis untuk membungkus Bungkus nasi. nasi. Ketika you buang itu di pohon, dekat pohon dan sebagainya, itu jadi apa? Jadi humus, pupuk, terurai. Benar ya? Benar. Tidak ada yang namanya sampah. Tidak ada yang namanya plastik. Karena itu semua akan terurai jadi pupuk. Jadi dikembalikan lagi kepada alam. Kemajuan teknologi Indonesia pada waktu itu mengikuti dunia, kita mulai memproduksi plastik, sementara tidak disiapkan. Kita punya generasi masyarakat untuk menggunakan plastik, untuk mengubah metode mereka membuang sampah yang tadinya berdasarkan kebijakan lokalnya membuang sampah di bukan sembarang tempat, lebih banyak ke pohon atau apa, karena itu kan nanti bakalan terurai. Iya. Gitu. Secara organik. Jadi nggak akan ada sampah yang melimpah ruah. Sampah terbanyak saat ini kan plastik. Dunia mengakui loh, sampai ada mikroplastik dan lain sebagainya di ocean dan lain sebagainya. Karena dulu itu Indonesia penggunaan semuanya itu berasal dari alam. Jadi dibalikan lagi lah ke alam. Lokalisme kita tuh sebenarnya udah oke. Cuman karena teknologinya maju langsung main adopsi supaya nggak ketinggalan secara teknologi, kita lupa memikirkan bahwa habit kita sebagai manusia Indonesia belum diubah. Yang paling penting itu berarti manusianya. Dan itu juga terjadi di Papua. Betul. Kalau kita ingin berikan infrastruktur dan teknologi, siapkan manusia. Siapkan manusianya dulu. Manusianya nggak siap ya juga percuma. Itu malah akan lebih merusak lagi. Nah, ini dalam ya. Saya kalau Bahaya bicara nih. sama Bang Yuda nih, kalau 4 jam kayaknya nggak habis nih ya. Kita bicara politik, calon presiden, isu Papua, sampai sampah. Sampah. Nah, kira-kira Bang, siapa yang sampah nih Bang? Aduh. Ini paling susah ini. Ini ngomong sampahnya pasti nanti ujung-ujungnya ke calon presiden. Arahnya ke situ sebenarnya. Arahnya ke situ nih Mas ini. Kebacanya ke situ. Kalau saat ini tuh saya 3 yang ini tuh kalau menurut saya itu tergantung nanti dari siapa cawapresnya. 3 ini kan udah punya basis massa sendiri. Sampahnya siapa? Ini diplomatis. Diplomatis itu kalau kita ngomong sampah. Tapi sebenarnya sih ya rata-rata orang tahu. Ini kayaknya ini kesini yang bakal terpikir. Yang ini ke tong sampah, Ketemu sama yang ini ke kursi presidenan. Bahaya nih. Kacau, Langsung kacau, menyudutkan orang untuk ke sana. Gitu. Ya, 2024 berarti Abang milih? saat ini saya masih bingung kalau milih. Tapi ada satu yang nggak mungkin akan saya pilih. Oh gitu. Ya, saya masih bingung milih di antara 2 sebenarnya. Oke, Tapi ada berarti satu yang nggak akan dipilih. Satu yang nggak akan dipilih itu berarti itu sampahnya Bang. Ya, bisa. Bagi saya. Bagi- yang lain kan belum Beda tentu. lagi. Apalagi buzzernya. Oh iya, ini kan rotinya warna merah, merah. gelasnya warna Warna hijau, hijau. ini pinggirannya biru, ini bagi kita Indonesia. Oke Bang, Oke, thank you siap. banget Thank you. udah mampir di podcast Bicara Santai. Terima kasih udah mau dimampirin. Ya kan kita mau dapat cerita-cerita warung kopi Jakarta. Kan? Siap. Biar ada yang mau kita suplai untuk anak muda NTB dan masyarakat Indonesia, kira-kira seperti itu. Mantap. Terakhir Bang, singkat, apa harapan Abang untuk masa depan Indonesia? Wih, berat ini Bang. Berat banget ya. Harapannya sih satu, dapat memilih presiden yang benar, dikelola negaranya secara benar, maka nanti golden age Indonesia itu akan tercapai. Masalahnya potensi Indonesia banyak, tapi saat ini tidak diberikan balik kepada rakyat Indonesia. Oke. Intinya sih itu, kalau bisa itu diberikan kembali kepada rakyat Indonesia, saya pikir yang namanya kemiskinan di Indonesia tuh nggak ada. Nah, itu yang paling penting. Saya terhanyut ya bicara sama Bang Yuda. Bang, terima kasih banyak udah Terima mampir kasih di podcast banyak. Bicara Santai. Siap. Mudah-mudahan besok kita mampir lagi di sini, Bang. Siap. Abang nggak Nanti kita- kapok, Bang. Oh, jangan. Yang undang mudah-mudahan nggak kapok. Mudah-mudahan nggak hilang Mudah-mudahan podcastnya. hilang podcastnya. Oke, teman-teman semua, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusril Jamhendra bersama Bang Yuda. Bye. Bye. Thank you.